Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan laka ya Allah wa salaman alaika ya Rasulullah. Hayya nabda hadza iltiqa al-mubarakah bi qiraatil suratul Fatihah. Yatamanna Allahu an ya'tiyana ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa rizqan halalan wasi'an min ghairil la yahtasib. Al-Hazmiyah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kana Abu ya kana jadi lana waliwalidayna. Baik, terima kasih kepada Kang Hindiansa ya, juga kepada Farhat Kamilatin Nuha ya. Ini ada lagi yang baru masuk ini Muhammad Faki, Ilham Irsyad, dan Sina Wahyuni ya. Dan terima kasih sudah bergabung. Juga teman-teman yang lain mungkin yang masih dalam proses. Ya baik, saat ini kita sudah memasuki minggu tenang ya. Minggu tenang itu dalam dunia perkuliahan biasanya memang akan digunakan sebagai perkuliahan pengganti apabila sang dosen masih ada satu materi atau ada mahasiswa belum presentasi. Ya. Dan alhamdulillah untuk materi Nahu ini rekan-rekan sekalian di sini semuanya sudah selesai, ya, sudah menyelesaikan tugasnya, yaitu sudah presentasi semuanya dan tidak kurang sesuatu apapun. Alhamdulillah. Saya sangat berterima kasih sekali kepada teman-teman, sehingga teman-teman sangat ya berpartisipasi. Ya, okay. Ya, sebentar saya sambil menunggu teman-teman yang lain. Okay. Ya. Kemarin saya sudah memberikan kalian tugas pada ayat Al-Quran yang berbunyi yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang mempunyai ilmu dan orang yang beriman. Artinya ada dua di sini. Dua syarat kalau kamu ingin diangkat derajatnya oleh Allah. Yang pertama, kamu harus menjadi orang yang beriman. Ya, tentunya apa? Jangan sebatas di lisan, tapi kamu implementasikan dalam kegiatan sehari-hari. Ya, dan yang kedua, kamu harus punya ilmu. Kalau kamu sudah punya ilmu dan kamu punya iman, maka Allah akan angkat derajat. Kenapa Pak? Nggak cukup dengan ilmu saja? Tidak. Kalau kamu punya ilmu, tapi kamu nggak punya iman, yang terjadi adalah kamu akan minterin orang. Kamu akan minterin orang dengan ilmu kamu. Jadi pintar keblinger. Ya, ini yang nggak baik. Ya. Siapa Pak contohnya? Mohon maaf. Baru-baru ini banyak kali informasi didapatkan. Ya, ada anggota dewan yang terhormat, ya, wakil rakyat. Mereka gajinya sudah besar, berdasarkan Fitra, Forum Indonesia Transaksi Anggaran. Gaji mereka itu dengan tunjangannya itu bisa puluhan juta, ya. Tapi sayangnya di antara mereka masih banyak yang korupsi. Kalau mereka punya ilmu dan iman, ketika mereka mau korupsi uang rakyat, ya, mereka akan berpikir dua kali, ini bukan uang saya, ini uang rakyat yang harus saya kembalikan kepada rakyat kalau mereka ada iman. Tapi kalau mereka nggak ada iman, ya sudah. Ilmu yang mereka miliki, mereka bisa sampai duduk dalam posisi anggota dewan yang terhormat, juga mungkin mereka bisa menjadi kepala daerah yang hebat. Ya. Tapi apa intinya? Ya, ada justru jabatan itu malah menjadi musibah buat mereka ya tadi. Ya. Karena mereka tidak punya. Makanya di sini saya minta kepada kalian, tolong perkuat dulu iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, dan ihsan. Nah, jadi kalau iman, Islam, ihsan kalian sudah sempurna, ini luar biasa. Pertama ihsan ya. Ihsan itu adalah
konsep ya di mana kita ini selalu diawasi oleh Allah. Jadi kalau kita antak budullaha ka'annaka tarahu itu. Wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi namanya ihsan itu kita menyembah kepada Allah, kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Tapi kalau kita nggak bisa melihat Allah, di balik logikanya Allah yang melihat kita. Artinya apa di sini? Ya, ternyata setiap kegiatan kita itu kita harus punya pemikiran bahwa kita itu selalu diawasi oleh Allah. Jika kamu ingin ya mengambil barang yang bukan hak kamu, ada HP ketinggalan di kamar mandi misalnya, ada jam tangan ketinggalan, kacamata ketinggalan di kelas misalnya, kamu mau ngambil jam itu, kamu mau ngambil HP itu, tapi kamu melihat oh ini bukan hak kamu. Mungkin teman-teman nggak ada yang tahu ngambil, tapi kan ada yang tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu jadi anggota dewan, jadi kepala daerah, ya. Kamu korupsi uang rakyat, tenang aja, nggak ada yang tahu kok. Iya, semua nggak tahu, tapi kan Allah tahu. Ini maksud saya yang menjadi arahan kenapa ayat ini dijadikan contoh untuk materi ilmu nahu kita, karena saya harap nanti kedepannya kamu akan menjadi orang besar, kunos, ya kunos siapa tahu. Atau kamu akan jadi orang hebat, kamu punya jamaah, atau kamu jadi orang pengusaha, atau kamu jadi orang pejabat negara, kamu jadi perwira kepolisian atau tentara. Yang intinya semuanya itu akan membawa kamu kepada suatu hal yang bijaksana, karena kamu menggunakan jabatan itu untuk hal yang baik. Kenapa seperti itu? Karena kamu selalu diawasi oleh Allah. Ada iman, Islam, ihsan, dan ilmu yang kamu miliki itu senantiasa bisa memberikan kamu tunjuk, ya, sehingga kamu tidak mau tuh korupsi yang memang bukan hak kamu. Oke, ini sebentar saya. Oke. Baik, sekarang saya akan memberikan jawaban terkait tentang permasalahan yang kemarin ya. Yang kemarin itu saya sudah memberikan satu materi sama kamu tentang kalimat yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang ingin saya tanyakan di sini dan yang saya jelaskan adalah kalimat yarfa'il. Di awal kita sudah belajar bahwa yang namanya i'rab, ya, yang namanya i'rab itu adalah wa taghyiru awakhiril kalimi ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafzan au takdiron. Bahwa yang dikatakan i'rab itu adalah perubahan akhir kalimat. Jadi dikatakan i'rab itu berubahnya akhir kalimat. Tugasnya ilmu nahwu hanya fokus pada perubahan akhir kalimat. Alhamdulillah, kenapa dibaca du, kenapa dibaca di, kenapa dibaca da. Itu tugasnya ilmu nahwu. Ya, dia fokus pada perubahan akhir kata. Jadi dibaca doma, dibaca fathah, atau dibaca kasroh. Itu tugasnya ilmu nahwu. Kalau tugasnya ilmu sorof, maksudnya perubahan. Ya, perubahan artinya merubah. Perubahan apanya Pak? Dari fi'il madi, fi'il mudhari, masdar. Jadi hamida yahmadu, hamdan itu tugasnya ilmu sorof. Makanya kalau kamu nanti bisa berangkat umroh bareng-bareng, amin. Nanti di sana kamu mau nuker uang rupiah menjadi uang real misalnya. Nah itu yang kamu tukar itu namanya sorof. Kalau kita money changer, kalau bahasa Arabnya sorof, atau money changer, sorof. Baik. Nah, pada pembahasan i'rab, i'rab terbagi menjadi 4. Ya, i'rab menjadi 4 yaitu i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab khafat, dan i'rab jazm. Jadi ada 4, rafa, nasab, khafat, jazm. 4 ya, i'rab itu ada 4. I'rab rafa itu doma. Ya. I'rab nasab fathah. I'rab khafat itu kasroh. I'rab jazm itu sukun. Lalu dijelaskan lagi, i'rab yang masuk pada isim, ya, itu kan rafa, nasab, khafat. Saya ulangi,
i'rab yang masuk pada isim rofa, nasab, khofat atau jer. Ya. Sedangkan i'rab yang masuk pada fiil rofa, nasab, jazm. Di fiil tidak ada kasroh. Ulangi lagi, di fiil tidak ada kasroh. Untuk lebih mudahnya saya akan share screen. Ya. Ini saya share. Oh, maaf. Sebentar. Saya akan share screen. Sepertinya. Saya cek dulu ya. Saya akan menyiapkan materi buat kalian. Ya, sebentar. Jadi intinya bahwa pada fiil itu tidak ada kemasukan i'rab khofat atau i'rab jer. Nah, ini kuncinya adalah di situ. Jadi dalam fiil tidak ada i'rab khofat atau jer. Ulangi lagi, dalam fiil tidak ada i'rab khofat atau jer. Ini sudah saya siapkan materinya buat kalian. Nanti kita share juga di grup. Ini saya share dulu ya. Baik, apakah sudah terlihat di layar untuk materi saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, baik. Ini kita fokus pada bab i'rab ya. Bukan di sini. Kita akan fokus pada i'rab. Ya. Ini ya. Jadi bahwa i'rab adalah perubahan harokat akhir pada kalimat isim atau fiil karena bedanya amil yang masuk. Ya. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Bismi ini dibaca kasroh karena ada huruf jar berupa ba. Al-jinnati dibaca kasroh karena ada huruf jar berupa min. I'rab terbagi menjadi 4. I'rab rofa, doma, i'rab nasab fathah, i'rab jar kasrah, i'rab jazm adalah sukun. I'rab yang masuk pada isim, i'rab rofa, doma, contoh alhamdu. Fokus pada alhamdunya ya. I'rab nasab itu fathah ya. Ihdinas sirata. Sirata ini adalah fathah. Jar kasrah minal jinnati wan nas. Ini yang masuk pada isim. Lalu i'rab yang masuk pada fiil, i'rab rofa, baca doma. Contoh, ya kana budu wa iya kana nasta'inu. Karena ini bukan ilmu tajwid, jadi saya baca ujungnya ya. Kalau disajikan sukun. Nak budu nasta'inu ya. Nak budu nasta'inu. I'rab nasab, inna a'tayna kal kausar. I'rab jazm, lam yalid wa lam yulad. Artinya pada fiil itu hanya masuk 3 i'rab, doma, fathah, sukun. Sekali lagi, pada fiil hanya masuk 3 i'rab, doma, fathah, sukun. Yang ingin saya tanyakan kepada kalian, kenapa pada ayat yarfa'illahul ladzina amanu? Yarfa itu kan fiil mudhari. Apa tanda yarfa fiil mudhari? Karena ada huruf mudhari berupa ya. Lah kok harokatnya dibaca kasroh? Nah, kok yarfa'il? Ini ada apa? Kok yarfa'il? Kenapa yarfa'il di situ? Kan ini jelas nih ya. Yang pada fiil ini jelas, perhatikan. Kalau doma fathah sukun, tapi tidak ada kasroh.
Tidak ada i'rab khafat masuk pada fiil itu nggak ada dan nggak boleh. Itu udah rumus. Nah, rumus dari sononya nggak boleh fiil itu menerima i'rab jar atau i'rab khafat, itu nggak boleh. Tapi kenapa di ayat itu yang fa'il lahu? Ayo, ini yang ingin saya tanyakan kepada kalian. Ya. Sedangkan di sini ya jelas ya, i'rab itu cuma masuk pada fiil doma fathah sukun, doma fathah sukun. Sedangkan pada ayat yarfa'il lahul ladzi, kenapa dibacakan? Berarti kan itu enggak. Ini salah siapa, yang asal Qur'annya atau yang salah nahwunya? Nah, ini yang mau saya diskusikan dengan kalian. Ini saya simpan ya. Mungkin ada yang mau menjawab? Silakan. Ada yang mau menjawab? Kang Hindiansa, Kang Muhammad Fakih, Iqbalil Arifin, Iqbal Muhammad, Kang Willy, Farha, atau Suliana, silakan. Ya, dia sudah menemukan jawabannya. Kenapa pada ayat yarfa'il lahul ladzina amanu minkum? Kenapa kok di situ fi'il menerima i'rab khafat atau i'rab jar? Yarfa'il itu kenapa? Ada apa di situ? Ada yang bisa menjawab? Silakan, saya kasih waktu 1 menit. Kalau nggak ada yang tanya, ntar biar saya menjawab sendiri. Ya. Silakan. Ya Pak. Ya, Kang Fakih. Kan di situ kan fi'il mudhari'nya ya yarfa'il lahu ya Pak. Kenapa baca kasroh? Karena fi'il mudhari'nya itu dibaca kasroh karena bertemu dua yang sukun di iltiqo sakinain. Yarfa'il lahu. Nah, dan si yarfa'i itu jadi jawab dari atulab, yaitu fangsuzu. Kalau tidak salah seperti itu, Pak. Oh, Masya Allah. Baik, terima kasih Kang Muhammad Fakih. Good. Oke, ada yang lain? Silakan. Any else? Al-akhor. Hal ijabatil ukhra. Apakah ada jawaban yang lain? Oke, ini udah bersetuju dengan Kang Muhammad Fakih. Kang Muhammad Fakih sesuai dengan namanya, Fakih. Ya. Fakih itu orang yang alim, abid, dan ahli fikih. Fakih. Amin, Allah. Baik, terima kasih. Good. Ya, terima kasih Kang Muhammad Fakih. Memang jawabannya sudah benar sekali. Itu karena ada iltiqa'us sakinaini. Bukan iltiqa'ul khitanaini ya. Untuk istana ini nanti pembahasannya fikih kita gitu ya. Ya, jadi sudah benar iltiqa'u sakinaini. Kenapa kok pada lafaz yarfa'il lahul? Kenapa disuruh dibaca yarfa'il? Itu sudah benar karena bertemunya dua sukun. Asal katanya yarfa'al. Tadi menjadi jawab tadi yang sudah dijelaskan ya. Yarfa'al. Nah, orang Arab itu kalau yarfa'al gitu, bertemunya dua sukun itu mereka siqol. Lidahnya itu siqol, apa berat. Untuk ngomong yarfa'al itu betul. Kita kan ngomong yarfa'al biasa aja, nggak berat-berat amat. Yarfa'al gitu. Tapi buat orang Arab, yarfa'al itu berat. Sehingga kalau bertemu dua sukun, maka udah deh. Itu yang depan dikasih aja, jadi enak bacanya. Yarfa'il, nah, itu dibacanya ya. Yarfa'il, dan lafaz Allahnya pun dibaca tarkik. Tarkik itu ringan ya, bukan taglik ya, bukan berat. Jadi kamu salah kalau baca yarfa'il do, wah salah kamu. Ya, ngaji di mana itu? Yarfa'il wahu, salah. Kalau sebelum kalimatnya kasroh dibaca tarkik titis yarfa'il lahu. Ya pernah ada penceramah baca yarfa'il wahu. Waduh, ngaji di mana ya? Kalau sebelumnya fathah atau doma baru dibaca tarkik. Oke, jadi jawabannya sudah terjawab ya. Itulah orang Arab ya. Dia bikin peraturan tapi dia melanggar sendiri. Berarti yang salah Qurannya, bukan Qurannya yang salah, Qurannya benar. Ya, Qurannya benar, cuma memang lahjah dari orang
Arab itu kalau mengucapkan dua sukun itu ribet. Sehingga satu dikalahin menjadi yarfa'illahu. Sama kalau kalian tahu kan ada koma, ada soma. Soma asluhu sowama ala wazni fa'ala. Orang sono ngomong sowama itu ribet. Ribet Pak lah ya. Karena wawu itu sebelum wawu fathah. Sowa itu bagi mereka ribet. Karena wawu ini pasangannya doma. Kalau sebelumnya kan fathah, sowa. Oh, mereka pernah itu. Karena so-nya fathah, udah deh wawunya ganti aja alif ya enak. Sowama kan jadi soma gitu. Ilau kaidah pertama, idza taharakatil wawu wal ya'u ba'da fathatin mutasilatin ublatul wawu alifan. Kalau terkotak wawu atau ya setelah alif, setelah fathah diganti alif. Itulah. Mereka nggak mau bilang sowama berat. Kalau kita kan bilang sowama kayaknya enteng aja ya. Tapi bagi mereka berat. Sehingga sowama jadi soma. Sama tadi, fiil itu nggak nerima, irob jadi itu nggak nerima. Nggak ada nerima. Cuma rofa, fathah sama jazm. Mereka kenapa? Di ayat itu ya rofa'il karena tadi bertemunya dua sukun yang mati. Iltiqa'u sakinaini. Bertemunya dua sukun yang mati. Sehingga karena bertemu dua sukun yang mati, dia maka harus dibaca kasroh. Baik, terima kasih. Kang Fatih sudah jawab. Dan sudah cukup kuliah kita. Selanjutnya untuk kisi-kisi ujian. Kisi-kisinya yang pertama ya, satu, pelajari apa yang sudah dipelajari. Jadi kamu tes kemarin ya. Isinya apa Pak? Ya cuma satu, pelajari apa yang harus dipelajari dan apa yang sudah dipelajari. Jadi semua materi yang kita pelajari silakan dipelajari itu. Ya, itulah nanti yang akan keluar. Dan seperti yang saya katakan, soalnya mudah, sangat amat mudah soalnya. Yang sulit hanya jawabannya saja. Soalnya mudah, yang sulit hanya jawabannya saja. Ya, jadi syarat bisa mengerjakan. Dan tolong, karena ini materi ilmu nahu, nanti tolong contohnya yang satu gitu ya. Kalau saya minta tolong jelaskan buatlah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Karena temannya pinter nahu, dan jumlah ismiyahnya apa? Misalnya Zaidun Koimun. Semua sekelas Zaidun Koimun. Sekelas semua Zaidun Koimun. Nah ini gimana saya ya? Jadi jangan kalau yang satu ini semua disamain semuanya. Jadi kalau untuk jumlah ismnya yang Al-Faqih Zaidun Koimun, ya Mijul Adifin, ya Umar Koidu misalnya gitulah. Jangan sama semua. Ada materinya dari materi awal sampai akhir. Jadi kita pernah masalah isim, pembagian isim sampai kemarin itu ya tentang jumlah isimnya fi'liyah itu silakan dipelajari. Dan soalnya nggak banyak ya kita hanya 3 atau 3 aja lah mungkin sebanyak-banyak ya. Mungkin soalnya beranak pinak gitu ya. Baik. Jadi soal cuma 3, saya bikin nggak sulit ya, soalnya mudah dan sulit hanya jawabannya saja. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan terkait usaha ilmu nahu? Tidak ada ya. Kang Willy, ada pertanyaan Kang Willy? Boleh izin minta slide tadi? Oh ya, nanti saya share. Nanti saya share slide-nya. Ya. Itu rangkuman jurniah itu. Jadi saya udah tuh bikin iseng-iseng, ya iseng-iseng berhadiah. Itu rangkuman jurniah. Dari bab kalam, saya rangkum dalam bentuk PowerPoint. Ya. Jadi nanti akan saya share kepada kalian. Dan nanti ujiannya nggak jauh dari situ. Kurang baik bagaimana saya? Ya. Saya berikan semua materinya. Tapi nanti soalnya nggak dari situ. Soalnya dari yang lain. Ya, itu stylenya dosen itu ya. Jadi, wah mahasiswa dikasih kisi-kisi, suruh belajar ini. Tapi nanti keluarnya bukan yang itu, yang lain. Mau gimana sih Pak? Udah Bapak ini. Nah, kamu jadi mahasiswa, aku masih terfokus sama kisi-kisi. Saya jadi ingat, jadi saya mahasiswa tuh, wah saya namanya kasih kisi sama dosen ya. Wah, saya kasih, saya pelajari semua. Begitu ujian nggak ada yang keluar sama sekali. Loh ini gimana sih Pak? Ingat saya, kena prank sama dosen ya. Dan tenang, jangan seperti itu kok ya. Kayaknya gimana gitu. Udah belajar tentang sumbang, yang keluar malah soal yang lain. Yang nggak dipelajari dia keluar.
Oke, terasa cukup ya. Ya, saya terima kasih rekan-rekan sudah meluangkan waktunya untuk kita belajar bersama dengan saya di sini. Dan insya Allah setahun kita sudah bertemu di mata kuliah ilmu nahu. Juga mohon maaf mungkin ketika saya menyampaikan materi masih banyak kekurangannya, atau mungkin juga saya lebih banyak online daripada offline-nya, salah satu dan lain hal. Mudah-mudahan teman-teman membuka kemampuan saya, dan insya Allah nanti kita akan ketemu di semester 2 dan 3 dan seterusnya untuk mata kuliah yang lain. Terakhir kita baca suratul Fatihah. Semoga perkuliahan kita, sekalipun hanya satu semester ini yang ilmu nahu, Allah berikan kita ini yang bermanfaat, sehingga kalau sedikit yang kita dapat, yang kita pelajari pada pagi hari ini, dan juga ada kesempatan yang lainnya, mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan bisa membuat kalian menjadi mahasiswa yang jujur, integritas, yang ketika ujian tidak menyontek, tapi yakin dengan kemampuan sendiri. Lagunya Al-Fatihah. Iya, kenapa? Fadzkir lana wali walidaina. Baik, anak titik makan keripik, makannya di balik pintu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada semuanya. Mohon pamit.